Ada yang baru masuk, izinkan dulu. Oke, di sini kelihatan ya Excelnya ya. Kelihatan, Pak. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan yang pertama sesuai yang saya bilang di dalam grup. Pokok bahasan pertama yang satu adalah evaluasi catatan, pengiriman catatan. Bagi 10 TKJ 2, di sini yang sudah mengumpulkan catatan sudah totalnya sudah ada 18 orang. Dari total siswa, dari jumlah siswa keseluruhannya adalah 34. TKJ 2 ini jumlah siswanya ada 34, yang mengumpulkan baru 18 orang. Nah, nama-nama yang sudah mengumpulkan adalah 1. Alifatul Yusro, 2. Dewi Silpianti, 3. Padil, 4. Hurotun Hasanah, 4. Kelima Ira, ke-6 Muhammad Faisal, ke-7 Nabila, 8 Nashwa, 9 Nur Hikmatul Husna, 10 Rahmah, kemudian Rasmina, Ridwan Pauji, Ruki Ahmad, Salsabila, Sarah, Silvia Nuri, kemudian Siti Nurfatona, Ustina. Nah, ini adalah list nama dari TKJ 2 yang sudah mengumpulkan. Totalnya ada 18 orang. Sedangkan TKJ 3 dari total siswanya ada 36 orang, yang baru mengumpulkan ada 8 orang. Di sini yang sudah mengumpulkannya diantaranya 1. Adelia, 2. Adi, 3. Handayani, 4. Karmila, 5. Nopi Jahra, 6. Salsabila, 7. Saskia, 8. Suni. Sisanya tidak ada. Nah, bagi kalian yang belum mengumpulkan, bagi temannya juga yang tidak hadir, saya harapkan nanti kalian kasih tahu ke teman-temannya. Bagi yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan karena catatan itu sangat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Kalau misalkan Pak, saya nggak ada kuota buat ngirimnya, tapi saya ada niatan buat ngirim, kan saya sudah pernah bilang di grup, kalian boleh minta dikirimkan catatannya kepada teman kalian yang sudah. Misalkan si Pak, teman saya udah ngirim Pak, boleh nggak saya minta dikirimkan sama teman saya catatannya? Jawaban dari saya, boleh, dengan syarat catatannya adalah milik kamu sendiri. Kedua, subjeknya sesuai dengan yang saya minta. Boleh kalian minta tolong ke teman kamu, misalkan Pak, saya dari TKJ 3 nggak ada kuota, saya punya teman dekatnya hanya di TKJ 2 Pak, boleh nggak dikirimkan sama email teman saya? Boleh. Syaratnya cuma 2. 1. Catatan milik sendiri. Kedua adalah subjeknya benar. Pak, saya pengennya via WA, boleh nggak kirimnya? Jawabannya nggak boleh. Saya tidak mau menerima tugas dalam bentuk apapun via chat WA. Kenapa? Karena bagi saya chat WA itu sifatnya pribadi, personal, bukan tentang instansi. Jadi saya nggak mau ada yang mengirimkan tugas via chat WA, karena bakalan risih nantinya di handphone saya. Sok bagi yang lain yang nggak punya paket, boleh nebeng ke temannya. Saya tidak memperhatikan kalian karena saya juga tahu dalam kondisi COVID ini, asalkan kalian ada niatan dulu, pasti ada jalan. Dalam pembelajaran online ini, bagi kalian yang tidak punya handphone, teman-temannya yang gak punya handphone, HP-nya rusak, kalau mau belajar online nebeng bareng-bareng boleh. Atau di sekolah itu ada tablet. Setahu saya tahun kemarin itu kalian boleh pinjam tablet sekolah. Bagi yang gak punya handphone ya, kalian boleh pinjam tablet sekolah dengan syarat kalian bawa fotokopi KTP orang tua dan kakaknya. Nanti kalian ke sekolahan temui sarana pinjam tablet sekolah, itu boleh, dengan syarat 1 membawa orang tua, 2 membawa KTP orang tua fotokopinya, 3 kakak kartu keluarganya di fotokopi,
4. Bawa materai. Nanti temui sarana atau barang wali kelas kalian, boleh pinjam tablet sekolah. Kalau kalian gak punya tablet, itu setahu saya bisa, tahun kemarin pun bisa. Ada kakak kelas kalian juga yang telah pinjam tablet sekolah. Asalkan ada niatan dulu buat sekolah online ini. Ya, paham ya? Bagi yang teman-temannya yang telat mengirimkan tugasnya, masih saya terima dengan syarat kalian mengirimkan sesuai. Kalau misalnya nggak ada kuota, boleh nebeng ke teman kamu minta dikirimkan, asalkan catatannya milik sendiri dan juga subjeknya benar. Nah, di sini kita lanjut ke pokok bahasan kedua. Saya akan menjelaskan materi algoritma pemrograman. Kalian sudah mencatat semua kan? Yang hadir di sini? Halo, sudah mencatat semua kan? Udah. Alhamdulillah. Udah, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Udah, Pak. Ada yang ditanyakan tentang algoritmanya? Catatannya ada yang ditanyakan? Ya. Oke, saya tanya di sini. Ada, Pak. Kalau gitu PowerPoint muncul nggak di kalian? Muncul nggak slide Muncul. PowerPoint? Muncul. Muncul ya. Benar muncul ya. Itu Sekarang muncul nggak PowerPoint-nya? Halo? Muncul. Muncul ya. Oke, di sini kita lanjut ke pokok bahasan kedua, yaitu tentang penjelasan algoritma pemrograman. Muncul kan PowerPoint-nya? Halo? Muncul ya. Muncul. Muncul. Pak. Oke, sebelum saya ngejelasin, ada yang ditanyain nggak? Waktu kalian nyatet, oh saya ada yang kurang jelas nih. Ada yang ditanyain? Oke. Enggak, Pak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada di Saya sini tentang yang apa? Saya tentang simbol-simbol itu, Pak, belum paham. Oh, simbol-simbol ya. Simbol-simbol flowchart itu. Ya nanti ya. Oke. Di sini nanti kan saya jelasin yang simbol-simbol itu fungsinya buat apa. Oke, di sini saya akan membahas tentang algoritma pemrograman. Nanti di akhir ya yang simbol-simbol flowchart itu. Oke. Pemrograman waktu awal kan saya sudah bilang, nanti di dalam pemrograman dasar ini kalian akan belajar pemrograman, bahasa pemrograman dasarnya dulu. Kalian akan belajar satu, hypertext macro language atau HTML. Kedua, nanti kalian akan belajar PHP, logikanya, algoritmanya kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP nanti. Oke, di sini pemrograman komputer atau sering disebut juga software adalah serangkaian instruksi yang berurutan yang ditulis untuk melakukan serangkaian tugas untuk komputer. Nah, program komputer ini adalah serangkaian tugas yang dibuat oleh manusia, fungsinya untuk menjalankan sebuah komputer berupa aplikasi ya. Nah, bisa kalian ketahui komputer ini tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, contohnya kan kalian saat mengerjakan tugas pasti sering menanyakan ke Google. Misalkan soal sejarah, siapakah Presiden RI? Nah, komputer tidak bisa menjawabnya kalau tidak ada namanya bahasa pemrograman dan algoritmanya. Jadi komputer ini tidak bisa melakukan penyelesaian sendiri masalahnya. Tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri komputer ini. Nah, dan demikian komputer hanyalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan dan serangkaian tugas yang dibebankan kepadanya. Dulunya, komputer ini adalah sebuah kalkulator. Komputer itu kalkulator. Kalau misalkan kalian tahu kalkulator, itu dulunya komputer itu kalkulator hanya bisa ngitung angka doang. Dari 1 tambah 1, 2 tambah 2 itu komputer. Pada awal-awal pelirisan itu komputer itu adalah hanya bisa digunakan hitung-hitungan aja. Atau bisa dibilang kalkulator istilah sederhananya. Oke. Pembuat program disebut programmer. Nah, nanti di dalam bahasa pemrograman ini kalian akan belajar menjadi seorang programmer. Nah, algoritma, ada yang bisa menjelaskan definisi algoritma? Halo? Masih pada ada kah? Oke. Algoritma adalah
urutan langkah sistematik yang menyelesaikan sebuah masalah. Apa itu algoritma? Halo. Tes. Masih ada orang nggak? Algoritma. Apa algoritma? Ulangin Pak. Itu di PowerPoint-nya ada kan, bisa kalian baca. Algoritma teman sulit dari menyelesaikan masalah. Menyelesaikan langkah-langkah. Ya, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah sistematik yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi wajib kalian simpan di dalam pikiran kalian, algoritma itu adalah fungsi utamanya adalah sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi masalah ya. Jadi kalau misalkan kalian ingat algoritma itu adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Intinya kalau kalian ingat suatu masalah, ingatlah algoritma. Algoritma itu adalah biangnya masalah atau bisa dibilang fokus perincian masalah. Nah, ada juga dikatakan algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan dalam pemecahan suatu masalah. Oke, sejarah algoritma ini dia yang menemukannya orang Arab, berasal dari penulis buku seorang Arab yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Nah, dari ilmuwan Arab ini, programmer barat, dia membaca algoritma itu disebutnya algoritma kalau dari seorang programmer barat. Nah, kalau misalkan tanpa adanya si ilmuwan ini, kalau misalkan kalian kan tahu ya siapa yang penemu gaya gravitasi? Tahu nggak? Orang yang menemukan ini ya, gravitasi. Nggak tahu? Oke, kalau misalkan tanpa ada penemu orang Arab ini, kita nggak bakalan dapat suatu namanya software aplikasi. Kalian kalau tanpa adanya si orang Arab ini, penemu orang Arab ini, kalian nggak bakal bisa menggunakan aplikasi namanya WA. Nggak bakal bisa tahu namanya Facebook. Karena setiap aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan, itu pasti ada algoritmanya. Jadi kita banyak berhutang kepada penemu algoritma ini. Namanya adalah siapa tadi? Ibnu Musa dari Arab. Nah, ini adalah contoh algoritma. Di sini ada tabel. Satu, ada proses, ada algoritma, ada contoh langkah dalam algoritmanya. Nah, di sini nomor 1. Contohnya di sini saya punya masalah. Masalahnya adalah ingin membuat telur mata sapi. Nah, di sini algoritmanya apa? Berarti kalau saya pengen membuat telur mata sapi, judul algoritmanya adalah resep. Nah, langkah-langkah algoritmanya gimana? Langkah-langkah menyelesaikan masalah membuat telur mata sapi ini. 1, di sini dijelaskan, masukkan minyak ke dalam wajan. Kemudian dipanaskan. 2, masukkan telur ke dalam wajan. Kemudian 3, tunggu sampai telur matang. Nah, sama di sini juga yang kedua. Saya punya masalah, saya pengen merakit sebuah komputer. Nama algoritmanya apa ya kira-kira? Di sini saya memfokuskan nama algoritmanya adalah panduan. Terus langkah-langkah menyelesaikan masalahnya apa nih dalam merakit komputer ini? 1, sambungkan kabel data dari hard disk ke motherboard. Nah, contoh kedua lagi, saya pengen bangun kegiatan sehari-hari ini, algoritma kegiatan sehari-hari. Berarti nama judul algoritmanya adalah jadwal. Nah, pukul kegiatan algoritmanya apa nih? Masalah dalam kegiatan algoritmanya 1, pukul 6 saya mandi. Kemudian pukul 7 saya berangkat. Itu adalah kegiatan sehari-hari. Jadi algoritma ini adalah bisa dibilang adalah langkah-langkah kalian dalam menyelesaikan suatu masalah atau kegiatan kalian. Itu algoritma secara sederhana. Contohnya aja, misalkan kalian, saya pengen berangkat sekolah. Berarti algoritmanya apa? 1, bangun tidur. 2, mandi. 3, sarapan pagi. Mohon maaf, 1 bangun tidur, 2 mandi, 3 pakai pakaian sekolah, 4 sarapan dulu kalau sempat, 5 berangkat sekolah. Itu sudah disebut algoritma juga. Jadi algoritma itu
bisa tercerminkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kasus pertama. Di sini algoritma. Di sini saya punya dua macam ember. Ada dua buah ember. Anggap aja di sini ada dua ember. Ember A berisi berwarna merah, berisi air berwarna merah. Ember B, ntar dulu ya, ada yang masuk. Saya cancel dulu ini. Ada yang mau masuk. Ntar dulu ya, ada yang mau gabung dalam. Oke, di sini ada kasus satu. Di sini saya punya kasus. Nanti di akhir ada games ya. Saya akan tunjuk satu orang untuk menyelesaikan masalah dalam game ini. Di sini kasus satu ada dua buah ember. Ember A berisi air berwarna merah. Ember B berisi air berwarna biru. Kalian berpikir logik dulu, terserah ember mana aja yang ada air warna merah dan warna birunya ini. Nah, bagaimana algoritmanya untuk menukarkan air berwarna merah dari ember A ke ember B dan air biru dari ember B ke ember A? Nah, ini ada masalah nih. Caranya gimana nih di algoritmanya? Nanti dibuat langkah-langkahnya kayak gini. Kasus 1. Langkah-langkah di sini ada langkah-langkah dan hasil. Contoh, langkah pertama, tambahkan satu ember yaitu ember C. Berarti kita menambahkan satu ember yaitu ember baru, ember C. Hasilnya jadi ada 3 buah ember untuk menukar air tersebut. Kedua, tuangkan air berwarna merah dari ember A ke ember C. Maka hasilnya ember A akan kosong. Ember C berisi air berwarna merah, ember yang baru. Yang ketiga, tuangkan air berwarna biru dari ember B ke ember A. Kemudian ember A berisi air berwarna biru dan ember B kosong. 4. Tuangkan air berwarna merah dan ember C ke ember B. Kemudian hasilnya ember B berisi air berwarna biru dan ember C kosong. Jadi hasilnya terisi dari sesuai dengan masalah tadi. Jadi algoritma itu adalah pemecahan masalah, tergantung dari kalian mau pakai cara kayak gimana nih menyelesaikan masalah dari algoritma tersebut. Nah, ini contoh lagi kasus kedua. Bagaimana algoritma untuk menghitung luas segitiga? Belajar matematika dong dalam sekolah. Nah, di sini kasus contohnya 1. Maka algoritmanya yang pertama 1. Hitung alas segitiga. 2. Hitung segitiganya. 3. Kalikan alas dan tinggi dengan 0,5 atau setengah. Itulah algoritma penyelesaian masalah. Nah, dengan kata lain, algoritma adalah setiap kali kalian ingat masalah, maka harus ada algoritma. Kemudian dari algoritma tersebut menciptakan dari sebuah solusi. Lihat dari tadi kotak-kotak saya yang paling atas dulu. Kalau kalian ingat suatu masalah, ada masalah, pasti ada algoritmanya. Algoritma itu caranya, cara mengatasinya. Kemudian dari cara mengatasinya itu pasti dari algoritmanya ada solusinya. Nah, prosesnya dari masalah ini pasti ada inputnya, ada algoritmanya, ada outputnya atau hasilnya. Dengan kata lain, analoginya gini, di komputer, setiap ada masalah, buatlah algoritma dengan diawali adanya masalah. 2, ini lihat kalian baca susunan analogi. Yang pertama 1 masalah. Di sini diterangkan 1 membuat algoritma diawali dengan adanya masalah. Kedua, algoritmanya. Kemudian membuat algoritma untuk menjadi pedoman pembuatan program atau pedoman penyelesaian masalah. Ketiga, program komputer. Program komputer ini sesuai dengan pedoman algoritma. Keempat, solusi. Dari algoritma ini nanti akan terciptalah sebuah solusi atau hasil. Nah, secara umum algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu nama, judul algoritma, kemudian kedua bagian deklarasi, ketiga bagian deskripsi. Nah, contohnya kayak gimana? Nih, contoh algoritma resep puding mutiara. Di sini saya akan membuat puding mutiara. Nah, judul algoritmanya adalah resep puding mutiara.
Bagiannya adalah bagian deklarasinya atau alat-alatnya adalah satu bungkus tepung, kemudian 250 gram gula, kemudian dan seterusnya sesuai alat-alat yang dibutuhkan. Bagian deklarasi itu adalah alat-alat yang dibutuhkan. Ketiga, kemudian bagian deskripsi atau cara membuatnya kayak gimana, bisa kalian baca sendiri. Ya, yang sesuai dengan yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, algoritma ini adalah contoh yang kemarin siapa yang saya sebutkan itu minta bagaimana cara menyelesaikan lampu yang mati. Pak, satu ganti lampunya, kemudian beli lampu yang baru, pasang lagi Pak. Jadi ada tahapannya. Nah, ini juga sama algoritma membuka situs video YouTube. Nah, yang dibuat flowchart ini yang ditanyakan terakhir, ini flowchart. Ini algoritma ini bisa kalian lihat di sini ya. Ini contoh algoritma berangkat sekolah. Pertama, mulai. Kedua, bangun dari tempat tidur. Kemudian mandi pagi. Ketiga, sarapan pagi. Keempat, pergi ke sekolah. Kelima, cari ruang kelas. Keenam, masuk kelas untuk belajar dan selesai. Nah, kalau bagi orang umum, ini algoritma susunan ini. 1, mulai. 2, bangun tidur, dan seterusnya sampai selesai. Nah, bagi seorang programmer ini dia tidak mau menerima dalam bentuk teks tulisan kayak gini, tapi dalam bentuk simbol-simbol. Maka dibuatlah simbol flowchart atau diagram alir. Nah, contohnya kayak gini. 1, kalau misalkan kita mulai di sini, kita bangun kegiatan sekolah, kita mulai di sini. Mulai. Di sampingnya ada kan tulisan mulai di sini. Mulai juga di paling atas, mulai. Ini juga paling atas ada mulai semua. Kemudian kegiatannya. Nah, yang segitiga yang menjorong ini sebutnya input output. Baca data. Berarti algoritmanya yang pertama itu memulai dulu flowchartnya. Kedua, membaca data. Ketiga, hitung luas segitiga. Nah, ingat ya, yang mulai itu kan setengah lingkaran. Kotak yang ada lingkarannya itu sebutnya mulai, instruksi mulai. Kemudian ada yang jajar genjang, itu sebutnya input output. Baca data itu sebutnya input output. Kita mau menginput angka berapapun di dalam algoritma, di dalam flowchart tersebut. Yang kotak itu tersebut merupakan prosesnya, dalam komputer yang nanti ada hitung-hitungannya, prosesnya. Kemudian kembali lagi ke jajar genjang, tampilkan hasil, kemudian selesai. Jadi flowchart ini bisa dibilang adalah cara simpelnya bagi seorang programmer dalam berkomunikasi antar seorang programmer. Jadi antar programmer ini komunikasi dengan algoritmanya, dia tidak menggunakan teks seperti ini, tapi menggunakan diagram flowchart kayak gini. Jadi kalau misalkan kamu seorang programmer, ada teman kamu seorang programmer lagi, komunikasi membuat sebuah aplikasinya, dia tidak menggunakan teks kayak gini, tapi menggunakan diagram kayak gini. Sudah ditunjukkan diagram kayak gini, pasti mereka paham maksud dari aplikasi yang kamu buat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Halo? Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak. Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk ke pokok bahasan ketiga. Game. Saya akan tunjuk satu orang. Ini gamesnya ada di saya. Saya akan tunjuk satu orang. Nanti orang ini saya minta ngejawab. Teman-temannya jangan berisik. Gamesnya gampang. Kalau misalkan ini tidak bisa dijawab sama teman kamu, nanti ini bakalan jadi tugas. Paham ya? Setuju ya? Coba nyalakan dulu mikrofonnya semua. Nyalakan dulu semuanya mikrofonnya. Di sini ada 17 orang. Oke. Di sini ada game. Ada game. Gamesnya tentang algoritma. Gampang kok. Nanti saya kasih petunjuk arahannya. Saya akan tunjuk satu orang. 3 orang dah. 3 kali 3 orang. Misalkan kalau misalnya 3-3-nya gagal,
nanti bakal jadi tugas buat pertemuan selanjutnya. Paham ya? Setuju ya? Yuk. Oke, saya minta perwakilan dari TKJ 2. Ada yang mau? Oke, TKJ 3 saya. Oke, mikrofonnya di mute dulu, di mute. Mikrofonnya di mute semuanya. Yang keluar itu Nabila Ramdhani, jangan keluar. Rahmadani suruh masuk lagi. Saya tahu yang keluar juga. Oke, bagi TKJ 1, bagi TKJ 2 saya pilih Faisal. TKJ 3 saya pilih yang akunnya Adi 7887. TKJ 3 pasti ini si Adi nih. 2 kelas 2 orang dulu. Oke, ingat dari TKJ 2 saya pilih Faisal. TKJ 3 saya pilih Adi 7887. Paham ya? Siap ya 2 orang ini, coba dinyalain mikrofonnya 2 orang ini. Siap ya? Faisal sama Adi. Ya. Oke. Tentang algoritma, Pak. Iya, tentang games. Kita main games. Kita ke pokok bahasan ketiga. Kan tadi sesuai dengan saya sampaikan di grup, di pertemuan hari ini kita ada 3 bahasan. Yang pertama, 1 kita akan evaluasi catatan, siapa saja yang sudah mengumpulkan dan yang belum. Kedua, kita akan menjelaskan materi yang tadi yang saya sampaikan di PowerPoint. Ketiga, kita akan bermain games. Gamesnya tentang algoritma. Gamesnya adalah ini, bisa kalian lihat di layar. Lupa. Start. Oke, kelihatan nggak gamesnya? Kelihatan nggak? Nggak ada, Pak. Timba. Nah, Nggak ada gambarnya. ada gambarnya kan? Ada, Pak. Ada kan? Nah, ini Faisal dan Adi. Nanti kalian boleh berdiskusi. Ada kan di sini ada 3 orang pendeta. Ada 3 orang pendeta, ada 3 monster. Kelihatan kan? Ada 3 pendeta, ada 3 monster. Nah, di sampingnya ada perahu. Ada kan kelihatan perahu ya? Ya, Nah, Pak. masalah di dalam games ini, saya akan pelan-pelan aja biar kalian mengerti. Masalah dalam games ini, kalian wajib namanya apa? Menyeberangi semua dari 3 pendeta dan 3 monster ini ke seberang ke sini. Ini kan ada air, kelihatan kan ada air. Ke seberang, semuanya dari ke 6 orang ini diseberangi ke seberang pakai perahu dengan catatan 1, jumlah pendeta ini tidak lebih banyak, jadi jumlah monster ini tidak lebih banyak dari jumlah pendeta. Kalau jumlah pendetanya sedikit dari jumlah monster, maka si pendeta ini akan dimakan oleh monster ini. Paham? Paham nggak? Paham ya? Saya contohkan kayak gini nih. Misal saya ngambil 1 monster. Saya pilih 1 monster dan 1 misalkan saya pilih 1 pendeta dan 1 pendeta lagi, Pak. Nanti si pendeta ini diseberangi ke sini, suruh nyebrang. 1 orang naik ke sini, nyebrang ke sini, 1 orang balik lagi buat jemput. Kalau jumlah pendetanya sedikit, maka akan dimakan. Contoh kayak gini. Ini kan ada 2 perahu nih, sudah dinaiki sama 2 pendeta. Pendeta ini berangkat. Nih, maka si pendeta yang di sini akan dimakan. Paham nggak? Jadi bagaimana caranya semuanya ini bisa nyebrang ke sini tanpa si pendeta ini dimakan oleh si zombie-zombie ini. Syaratnya jumlah si pendeta ini tidak lebih sedikit dari dibandingkan zombie ini. Paham ya? Sok, pertama-tama saya mau dari Faisal dulu. Faisal sama Adi. Itu kalau Apa? monsternya diseberangin bisa nggak, Pak? Apanya? Monsternya diseberangin bisa nggak? Bisa. Kan semuanya wajib nyebrang semua. 1 pendeta
sama satu monster Pak, coba Pak. Satu pendeta dan satu monster ya. Kita seberangin. Terus yang turun siapa? Monsternya. Monsternya. Sama aja ya Pak. Balik lagi berarti ya. Balik lagi nggak nih? Apa yang turun? Aku Yang jemput monsternya lagi bisa nggak Pak? bisa. Siapa yang jemput? Pendeta atau monster? Monsternya lagi. Monsternya lagi yang jemput berarti ya. Oke, saya balikin. Ya dimakan ya Pak. Makan. Ayo, algoritmanya kayak gimana? Coba Kira-kira kayak tadi Pak. Hah? Jemput monsternya lagi. Coba antar jemput ini monsternya lagi satu lagi. Pendeta Antar yang satu, jemput pendeta. pendeta Ya, satu, monster. terus monster Monster satu. satu. Tuh. Yang turun siapa? Monsternya. Monsternya. Yang jemput Pendeta. pendeta. Nah ini monsternya lagi Pak. Monsternya lagi. Ya. Langsung anterin. Iya. Anterin ya. Oke. Udah kayak gitu aja Pak. Oh iya. Kan jumlah kalau di samping ini jadi pendeta cuma ada satu di sini, monster dua. Kan jumlah pendeta jangan sedikit. Ayo, ada yang tahu cara menyelesaikan masalah ini? Tadi siapa yang ngomong mulu? Adi ya? Paisol ya? Iya. Coba saya, Pak. Coba sekarang Adi, ayo Di. Kelihatan nggak ini sekarang? Monsternya dua orang, monsternya dibawa ke perahu, Pak. Ini gamesnya kelihatan nggak Di? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Monsternya dua orang. Dua orang ke bawah perahu, Pak. Monsternya dua orang bawa perahu. Terus turun satu monster. Monster lagi, Pak. Tadi dulu ya Di, tadi dulu ya. Iya. Kelihatan nggak game sekarang semuanya? Kelihatan ya? Ada. Oke. Balik lagi monster satu. Iya, Pak. Terus jemput siapa? Jemput monsternya. Jemput monster lagi. Terus anterin lagi. Pendeta aja. Hah? Pendetanya. Apanya? Pendetanya dimakan. Semua Pak itu, Pak. Satu Monster perahu. turun. Pendeta dua-duanya. Pendeta dua-duanya. Hah? Sama. Gini. Salah. Itu ditinggal dimakan. Ayo gimana Di? Ayo Zak, gimana nih? Siapa yang naik? Monsternya sama pendeta coba, Pak. Apa? Monsternya sama pendeta. Iya Pak. Monster sama pendeta. Gini. Juga. Gini. Anterin. Adi, Dimakan. Salah, Pak. nanti dimakan. Tadi kan udah dicoba sama Paisol, dimakan. Ayo, Monster kok monster ya? ayo ada yang bisa? Ayo. Oh, monster dua-duanya dulu, Pak. Coba diulang dah, Pak. Monster dua-duanya lagi. Anterin. Anterin enggak? Diulang, Pak. Makan juga, bakal makan Anterin ini ya, dianterin. Ntar dimakan. Nih, misal itu dianterin kan, nah satu monster ya udah kemakan lagi ntar satu pendetanya di kiri. Monsternya turunin dua-duanya. Monsternya Pendetanya turunin dua-duanya naik. Pendetanya dua-duanya naik. Nah, yang satunya ditinggal ya udah pasti dimakan. Oh iya, yang kalau yang ini pergi-pergian duanya ini masih dimakan. Ayo gimana? Ini ada masa. Ini cuma algoritma sederhana loh. Kalian masa nggak bisa nyelesain? Coba, Pak, diulang, Pak. Monsternya. Diulang. Mau diulang? Iya, Pak, iya. Oke, kalau mau diulang, saya ulang lagi ya. Saya close dulu Iya, Pak. aplikasinya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan. Oke, sok temennya ada yang mau bantu nggak? Pikir-pikir dulu. Dua monster. Apa? Dua monster. Dua monster naik. Naik, Dua, ya. dua monster naik. Oke, anterin berarti ya. Ya. Anterin. Terus? Dua pendeta naik lagi, Pak. Ya kan ini siapa yang turun? Turunin semua, Pak. Turunin semua bisa nggak? Ya nggak bisa kan, perahu itu lagi pada yang bawah.
Oh ya udah berarti satu pendeta dua ya. Itu makan tadi makan. Ayo gimana ini siapa yang main? Dua-duanya. Ayo Pak Isol, Adi. Ini algoritma sederhana loh, masa nggak bisa? Kalau sama-sama sisinya, misalkan besar satu sama satu nggak bakalan dimakan kan Pak? Ya kalau jumlahnya sama nggak bakal dimakan. Asalkan si pendeta ini jumlahnya tidak sedikit dari dibandingkan si monster. Kalau jumlah pendetanya sedikit, maka dimakan sama monster. Dua-duanya pendeta di bawah Pak, ke kiri semua. Ini di bawah semua. Di bawah semua. Udah dimakan. Nanti ini dimakan dong satu ini. Dimakan. Pendeta sama monster Pak nyebrang. Pendeta sama monster. Berangkat. Ntar kan itu dimakan. Iya. Ntar kan monsternya yang diseberangin. Ntar pendeta nyebrang lagi. Seberangin ini ya, yakin? Sama iya Pak. Monsternya. Monster Oke, sama saya seberangin nih. dimakan. Ayo masa main ML aja kalian bisa, Mobile Legends, PUBG, Free Fire, main game ini kayak gini aja nggak bisa. Monster sama monster, Pak. Monster sama pendeta banget. Monster sama pendeta. Seberangin. Nah, terus yang turun siapa? Pendetanya dua. Pendeta. Pendeta. Terus monster balik lagi. Lagi. Balik lagi, oke. Oh gini Pak, saya tahu Pak. Nah, kata dulu ya. Allah. Loh, dimakan. Ayo, gimana siapa yang tahu katanya? Coba ini Pak, apa monster sama bawa pendeta. Monster sama pendeta. Ya. Oke, berangkat ya. Yang turun siapa? Nah, yang turun pendeta. Pendeta. Terus Nah, monsternya jemput lagi. monsternya jemput lagi. Monsternya turun Pak, dua pendetanya jalan. Kan jumlah monster kan lebih banyak dibandingkan pendeta. Dimakan dong. Emang ya? Ayo. Monster sama monster coba, Pak. Apa? Monster sama Monster monster. sama monster, Pak. Monster sama monster. Berangkat. Turun satu monster. Turun, Balik lagi. jemput lagi. Terus siapa yang naik di sini? Monster turun nggak? Monster, Pak. Siapa yang naik di sini? Pak, monster. Monster dua-duanya. Monster dua-duanya lagi. Iya. Berangkat lagi. Mati. Turun satu monster. Dimakan, ntar itu yang satu pendetanya dimakan kan itu dua. Nah, sekarang Monster apa? turun dua-duanya. Pendetanya Pak. Sekarang apa? Pendeta dua-duanya. Dimakan, ntar itu dimakan satu dua. Pendeta dua-duanya berangkat. Terus yang turun siapa? Dimakan ntar itu. Ayo, Kan, Pak. ini gimana ayo? Dimakan itu jangan balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Pendetanya turunin terus digantiin monster, Pak. Pendetanya ini turunin. Pendeta satu turunin. Jangan. Yang balik lagi siapa? Sok ayo. Saya aja yang balik lagi pendeta sama monster. Pendeta yang balik pendeta buat jemput. Jangan Pak. Nanti ini dimakan itu. Ini dimakan ini. Pendeta. Pendeta Pak yang nyebut. Pendeta yang jemput. Ini dimakan dong nanti. Monster Pak, monster. Monster yang jemput. Ini dimakan nanti sama ini. Dimakan ya. Ini dimakan nanti sama ini. Kan dua, nanti monster kesini jadi dua. Ini dimakan. Ayo Pak Isol, Adi, ini kan pokok dua orang. Ayo, udah call of friends itu udah banyak yang bantu, masih nggak ada yang bisa. Coba Pak, coba naik, Pak. Hah? Ke kiri. Apa? Ke kiri. Ke kiri.
Monster jemput monster, Pak. Kiri naik. Pendeta kiri naik. Kiri apa? Pendeta yang 2 itu salah satu naik. Coba saya nggak kedengeran, yang lain diam dulu apa? Pendeta yang kiri 2 itu Pak naik. Pak, monster. Pendeta 2 ini naik ini. Oh iya itu si pendeta jemput si pendeta. Tadi si monster. Ayo, gimana? Jemput si pendeta. Coba ya yang coba Neng, yang ceweknya diam dulu, yang ada tadi ada temennya mau bilang apa? Coba Pak dikit, Pak dikit. Tadi dulu ya, saya mute dulu ya. Nggak bisa di mute ternyata. Apa tadi? Apa? Pokoknya ke kiri Pak. Pendetanya ke kiri. Dua, coba pendeta, dua-duanya pendeta ke kiri. Coba saya ulangin dulu ya gamesnya ya. Gimana tadi, Jang? Siapa tadi yang ini? Gimana namanya? Halo? Udah kelihatan belum? Nggak ada Pak gambarnya. Udah ada. Udah. Ayo sok, ini mumpung ini. Gimana ini mainnya? Mau nyerah jadi tugas, berarti kalau nyerah jadi tugas. Jangan, Pak. Pasti itu bisa, Pak. Tanggung itu, Pak, dikit lagi padahal. Iya. Tadi temannya siapa mau nyoba ya, sok silakan. Masa main games Mobile Kalau Legends? sama-sama. Main games Mobile Legends bisa, main Free Fire bisa, PUBG bisa. Masa main games algoritma sederhana kayak gini nggak bisa? Itu, Pak, bisa dimasukin tiga-tiganya nggak, Pak? Yang nggak bisa kan satu perahu ini cuma 2 orang. Satu buat nganter, satu buat jemput lagi. Apa? Berapa pendeta Pak? Itu monsternya sama Tadi dulu Neng, tadi dulu ya. Sama monster Pak, coba Pak. Monster sama monster. Oke, berangkat ya. Iya. Turun 1 monster. Iya. Jemput. Biar kalian lebih paham, saya keluarin lagi ini. Sekarang apa lagi? Jemput monster. Lah, ntar kan dimakan dong. Pendeta sama pendeta Pak. Pendeta sama pendeta. Pendeta. Kalau ini berangkat ke sini, ini tinggal 1, nanti ini dimakan. Iya. Tadi itu. Tadi ini Pak. Monster sama monster Pak. Monster sama monster lagi. Iya coba. Monster sama monster lagi berangkat. Turunkan 1 monster. Di inventory kalau bisa jemput si pendeta dimakan sama monster. Nah, sekarang siapa? Ayo. Nyebrang. Pendeta dua-duanya. Iya. Udah 1 nih, aku nggak bisa turun dua-dua. Balik. Terus yang jemput siapa? Jangan pasti banget Pak. Yang jemput siapa? Siapa yang ngejemput? Hah? Monster. Kalau ini berangkat ke sini, ini kan jadi 2 nanti di sini. Ayo yang jemput siapa? Jemput monster Pak. Pendeta sama aja contoh kan Apakah dua-duanya berangkat ke sini? Apa dua-duanya naik perahu? Terus berangkat ke sini. Ayo, pendeta dua-duanya berangkat lagi ke sini. Balik lagi. Satu Pak. Apa? Si monster sama pendeta, Pak. Si monster sama pendeta. Gimana? Nanti 1 monster, 1 pendeta di sini. Jangan seberang itu, Pak. Seberang Oh iya. Ada pendeta. Artinya pendeta. Iya. Benar nih, 1 Ayo monster. Pak maju Pak. Maju. Maju. Oke, yang turun siapa? Pendeta. Kita naik Pak. Lah, monster. Oke, sok yang naik siapa sekarang? Turun tadi. Udah, pendeta turun. Oke, yang naik siapa? Ntar dimakan. Pendeta mau kabur. Pendeta. Pendeta 2 turun. Pendeta 2. Iya. Ya, Berangkat. kabur Pak. Berangkat. Udah.
siapa? Pak nyebrang lagi. Yang, Deta sama si Monster. Itu si Monster ya. Udah mau balik. yang jemput Monster. Monster apa si Deta? Pak nyebrangin, Pak. Yang jemput Monster berarti ya. Udah gitu, Pak. Oke, Udah diem. terin. Iya. Habis. Nah, iya enggak balik lagi. Nah. Benar. Ini. Oke ya. Gampang-gampang tuh. Itu game gampang aja, masa mah jadi tugas game kayak gitu ah. Oke ya. Saya kalau gitu nggak jadi tugas ya game saya ya. Iyalah. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya pengennya jadi tugas itu padahal. Oke, kalau gitu. Tapi kan berusaha keras, Pak. Iya, iya. Kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk kehadiran kalian screenshot ya. Yang 2 orang sebutin aja. Yang 2 orang dengerin dulu. Yang 2 orang bilang aja nanti kalau misalkan screenshot 2 orang siapa-siapa di situ sebut tulis ya di grup ya. Nanti kalian screenshot, foto screenshotnya kalian posting di grup, tulis nama dan kelas. Yang 2 orang sama tulis misalkan Ustina dan Silpi TKJ 2. Kalau 2 orang kayak gitu ya. Paham ya? Kalau gitu saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Semoga kalian mengerti tentang algoritma khususnya di game tadi. Jadi ingat kalau misalkan kalian ada masalah, ingat algoritma. Algoritma itu adalah secara sederhananya cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan screenshot. Saya keluar ya.